Haleluya, puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat pagi. Bukan hanya pagi ya, selamat siang, sore maupun malam buat Bapak Ibu Saudara yang menyaksikan di live streaming maupun di siaran tunda. Dahsyat, karena hari ini kita masuk dalam tuntunan sepekan hari yang pertama. Haleluya. Apa kabarnya Bapak Ibu Saudara? Bersama Yesus luar biasa. Yes, karena kita punya Tuhan yang dahsyat. Amin. Dan pesan Tuhan di sepanjang tuntunan sepekan hari ini juga akan begitu luar biasa. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan sampai ketinggalan satu episode pun ya. Ikuti dari Senin sampai hari Sabtu nanti. Tapi di hari ini, di hari yang pertama, mari kita sama-sama siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kita mau bawa penyembahan kita yang terbaik buat Tuhan di pagi hari ini. Yuk sama-sama kita mau berdoa. Terima kasih ya Tuhan, bersyukur buat berkat-Mu yang begitu indah di dalam hidup setiap kami. Terima kasih buat nafas hidup, terima kasih buat kesehatan, terima kasih buat setiap berkat yang boleh kami nikmati hari ini. Kami rindu ya Tuhan membawa ucapan bahkan korban syukur setiap kami, dan biar kiranya Tuhan berkenan. Terima kasih ya Tuhan, misalkan tuntunan sepekan hari ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Ya la Kau baik Tuhan, Kau segalanya.
Yes Tuhan, selamanya tekadku sedapat akan selamanya. Kaulah segalanya. Meriahkan suaramu bersama Tuhan. Segala-galanya buat kami Tuhan. Segala-galanya Kau tercinta kami Tuhan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat mengambilkanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Yes, Lord. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu Tuhan, jadikan kami indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu, dan semakin indah bagimu, dan semakin indah bagimu. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah Tuhan pagi hari ini buat setiap kami. Sembunyikan hamba ya Tuhan jauh di belakang salib-Mu, dan biar hanya perkataan-Mu ya Tuhan. Oh, biar hanya pengurapan dan kemuliaan-Mu yang nampak. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Dahsyat. Oke, terima kasih sebelumnya untuk Bapak Gembala yang sudah mempercayakan saya untuk sharing di hari yang pertama ini. Tentu bukan karena saya lebih hebat gitu ya, tapi karena kita mau belajar bersama-sama. Karena memang ini tema yang sungguh luar biasa gitu, seperti pisau yang bermata dua, demikian firman Tuhan. Maka dari itu waktu saya siapin firman Tuhan ini pun saya sendiri tertegur dan diberkati gitu. Walaupun itu sedang mempersiapkan. Jadi memang firman Tuhan itu bukan cuma buat Bapak Ibu Saudara yang sedang mendengar, tapi juga buat saya secara pribadi. Haleluya. Nah, selama seminggu ini kita itu akan membahas fokus tentang roti hidup. Oke, kita akan membahas tentang roti hidup. Nah, mungkin saya akan memulainya karena ini hari yang pertama. Kenapa sih istilah roti hidup tuh bisa muncul gitu loh? Dari mana istilah ini bisa muncul? Oke, jadi roti itu sendiri merupakan sesuatu yang esensial banget gitu ya untuk kehidupan orang-orang Israel pada waktu itu. Bahkan bukan hanya waktu itu, sampai sekarang. Kenapa? Karena roti itu merupakan makanan pokoknya orang Israel gitu ya. Jadi tadi saya juga sempat searching gitu ya di Google, bahkan sampai hari ini pun
makanan pokok mereka itu masih roti, dan untuk upacara-upacara keagamaan itu baru mereka pakai roti yang tidak beragi. Tapi secara sehari-hari pun mereka seringkali sehari-hari memang makanan pokoknya itu roti. Kalau di Indonesia itu ya seperti nasi lah ya gitu, makanan pokok kita. Nah, makanya disebutnya roti hidup, supaya waktu Tuhan Yesus ngomong tentang hal ini itu benar-benar mengena di kehidupannya orang Israel. Mungkin dalam konteksnya nih, kalau misalnya kita waktu itu terjadinya di Indonesia, mungkin jadinya bukan roti hidup gitu ya, tapi nasi hidup gitu. Oke, itu intermezzo sedikit, tapi intinya kenapa bisa muncul roti hidup, karena memang itu sangat esensi bagi kehidupan orang Israel pada waktu itu dalam konteksnya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mau bahas yang pertama itu mulai dari kapan sih istilah roti hidup ini tuh muncul dalam Alkitab. Nah, menariknya istilah roti hidup ini muncul ketika peristiwa ini tuh terjadi setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat, begitu ya. Mujizat yang mana Bapak Ibu Saudara pasti ingat, apalagi yang masih muda gitu, yang belum lama lulus dari sekolah minggu, pasti ingat kakak sekolah minggunya pernah cerita tentang mujizat 5 roti dan 2 ikan. Jadi pembahasan kita itu diambil dari Yohanes 6, kitab Yohanes 6, ayat sebenarnya yang tentang roti hidup ini di ayat 25 ya. Dimulai dari ayat 25 sampai nanti selesainya itu di ayat 59. Tapi kalau kita lihat di Yohanes 6 ayat yang pertama, itu judul perikopnya itu Yesus memberi makan 5.000 orang. Jadi peristiwa sebelum Tuhan Yesus ngajarin tentang roti hidup ini, peristiwanya adalah tentang Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Kisahnya kita udah sama-sama tahu lah ya. Hari udah mulai gelap, Tuhan Yesus habis mengajar banyak sekali orang, kemudian Tuhan Yesus kasihan sama mereka karena mereka harus pulang, tapi nggak ada makanan gitu ya. Singkat cerita, Tuhan Yesus begitu peduli dengan kebutuhan jasmani orang-orang yang mengikutinya itu. Singkat cerita, dengan makanan yang seadanya, seorang anak kecil gitu ya bawa 5 roti dan 2 ikan. Kemudian Tuhan Yesus mengucap berkat, memecah-mecahkan roti itu dan membagi-bagikan ke orang-orang yang ada di sana. Akhirnya semua orang yang ada di sana, 5.000 orang, nggak termasuk perempuan dan anak-anak gitu ya, semua makan sampai kenyang, bahkan tersisa 12 bakul. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Nah, menariknya di sini, waktu itu setelah Tuhan Yesus melakukan mujizat ini, banyak orang yang jadinya itu tertarik buat ikut Tuhan Yesus. Jadi mereka tuh tertarik buat cari Yesus lagi. Seperti kalau kita baca di Yohanes 6 ayat 25. Ini udah mulai masuk ya. Oke, judul perikopnya adalah roti hidup. Izinkan saya bacakan ya ayat 25 dan 26. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Oke, jadi orang banyak ini ketemu Yesus dan nanya gitu ya, kok bisa udah sampai di sini gitu. Tapi Tuhan Yesus itu tahu motivasi hati dari setiap orang-orang yang mencarinya. Makanya di ayat 26, Yesus tuh menjawab seperti ini. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari aku," A-nya itu huruf besar, artinya kamu mencari Tuhan Yesus bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Roti yang dimaksud itu tuh roti yang dimakan waktu mujizat 5 roti dan 2 ikan itu. Jadi Tuhan Yesus itu ibaratnya kayak tahu sebenarnya motivasi mereka apa, dan Tuhan Yesus lagi menegur mereka, "Kamu tuh nyari aku karena kamu cuma mau dapat berkatnya aja. Karena kemarin kamu kenyang, makanya sekarang kamu cari aku lagi." Nah, Bapak Ibu Saudara, bukankah sampai sekarang pun banyak orang percaya yang cari Tuhan Yesus bukan karena yang lain, tapi karena mau dapat berkatnya. Dan saya percaya bukan Bapak Ibu Saudara ya, amin. Tapi kalau masih ada pun, kita hari ini mau sama-sama bertobat. Yang mau katakan amin. Nah, di sini orang-orang cari Tuhan Yesus karena mereka tuh cuma mau berkat jasmaninya aja gitu loh. Nah, tapi di sini Tuhan Yesus bilangnya dengan kata-kata seperti ini. Oke, saya baca ulang di ayat yang ke-26.
Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Nah, tanda-tanda ini kalau di dalam firman Tuhan gitu ya, atau kalau kita sering dengar khotbah-khotbah dari banyak hamba-hamba Tuhan, tanda-tanda itu sering dikonotasikan dengan yang namanya mujizat gitu ya, tanda-tanda heran. Tapi sebenarnya tanda itu merujuk kepada sesuatu yang secara nyata itu lebih besar dan lebih dari apa yang ditunjukkan oleh tanda itu. Contoh, misalnya ya contoh, kalau kita di jalan lihat ada tanda rumah sakit, misalnya, sebenarnya tanda rumah sakit itu merujuk kepada rumah sakit yang sesungguhnya jauh lebih besar dan nyata dan berguna gitu ya. Jadi tanda itu hanya sekedar untuk menunjukkan gitu loh. Misal lagi ada tanda toilet lah kalau kita di mall gitu ya. Sebenarnya ya tanda itu menunjukkan kepada toilet yang sebenarnya gitu ya. Nah, itu tanda yang dimaksud. Tapi di sini orang-orang itu nggak ngerti gitu ya. Yang mereka cari tuh hanya berkatnya aja. Nah, tapi gini loh, bukan berarti setiap orang yang ikut Tuhan Yesus kemudian nggak boleh ikut Tuhan karena berkat. Bukan berarti kalau kita ikut Tuhan kita nggak mungkin dapat berkat apa-apa. Itu juga salah gitu ya. Bahkan di dalam doa Bapa Kami pun Tuhan Yesus mengajarkan kita untuk meminta berkat jasmani gitu ya. Berikanlah kepada kami makanan kami hari ini yang secukupnya. Dan waktu di mujizat Tuhan Yesus yang 5 roti dan 2 ikan itu pun, Tuhan Yesus itu sebenarnya menunjukkan bahwa dia itu sangat peduli loh dengan kebutuhan jasmani kita. Buktinya 5.000 orang itu nggak ada satupun yang minta makanan. Tapi Tuhan Yesus tahu mereka lapar dan Tuhan Yesus lakukan mujizat tanpa diminta. Artinya sebenarnya tuh Tuhan Yesus udah tahu kalau kita tuh perlu makanan. Artinya Tuhan Yesus tuh sebenarnya tahu kalau kita tuh perlu semua berkat jasmani itu. Tanpa kita minta pun Tuhan udah siapin. Nah, yang Tuhan mau waktu kita ikut Dia, waktu kita cari Dia, waktu kita mengejar Dia, bukan itu yang utamanya kita kejar, tapi Tuhan Yesus sendiri. Nah, sekarang kita baca ya dari ayat yang selanjutnya, yaitu ayat 27. Haleluya. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan materainya. Katakan amin. Di ayat 27 ini Tuhan Yesus tuh lagi menantang gitu ya, menegur sekaligus menantang untuk orang-orang yang mencari Dia itu untuk bekerja, tapi bukan sesuatu makanan yang bisa habis atau suatu makanan yang fana, melainkan suatu makanan yang bertahan sampai ke kehidupan yang kekal. Nah, apakah makanan itu atau siapakah makanan itu? Jawabannya ada di ayat yang ke-35. Kita lompat sedikit di ayat ke-35. Kata Yesus kepada mereka. Ini tolong digaris bawahi gitu ya. Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Katakan amin. Satu ayat lagi kita baca di ayat yang ke-51. Tuhan Yesus bilang lagi, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Yang percaya katakan amin. Nah, tapi roti yang Tuhan Yesus bilang ini sampai 2 kali gitu ya di ayat 32 dan 51. Kenapa sih Tuhan Yesus tuh sampai mengatakan bahwa aku loh roti hidup itu? Karena memang orang-orang yang mengikutnya pada waktu itu belum ngerti gitu ya. Kalau kita baca di ayat 32 sampai yang ke-34 dikatakan seperti ini. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu. Tuhan Yesus sebenarnya udah mulai jelasin, sesungguhnya bukan Musa yang memberikan kamu roti dari sorga, melainkan Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari sorga. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Ayat 34, maka kata mereka kepadanya, Tuhan, berikanlah kami roti itu senantiasa. Nah, kata senantiasa di sini tuh, di sini tuh seolah-olah
orang-orang yang waktu itu mengikut Tuhan tuh meminta roti seperti yang waktu itu orang Israel dapatkan waktu mereka ada di padang gurun. Roti mana yang turun dari sorga. Ya memang Tuhan Yesus tadi menjelaskan bahwa roti itu turunnya dari sorga, bukan Musa yang memberikan, tapi Allah Bapa. Tapi orang-orang ini belum menangkap gitu ya, bahwa sebenarnya roti yang dimaksud itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Tuhan Yesus ya sendiri seperti yang ada di ayat 32 dan 51, bahwa Tuhan Yesus sendiri adalah roti hidup itu yang turun dari sorga. Dia rela mati, memberikan tubuhnya, nyawanya, darahnya untuk memberikan hidup kepada kita semua. Jadi roti hidup yang sesungguhnya itu adalah Tuhan Yesus sendiri, amin. Tapi sayangnya gitu ya, kalau kita baca di ayat 60 dan 66, kalau boleh saya bacakan sedikit gitu ya. Sesudah mendengar semuanya itu, setelah Tuhan Yesus tuh menjelaskan bahwa roti yang dimaksud adalah tubuhnya sendiri gitu ya, yang kita dapatkan waktu perjamuan kudus begitu, orang-orang ini nggak bisa menerima gitu. Orang-orang ini nggak bisa menerima perkataan ini dengan sungguh-sungguh. Makanya dibilang begini, mereka bilang begini, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Bahkan di ayat 66 dikatakan mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Sayang banget gitu ya Bapak Ibu Saudara, kenapa mereka nggak lagi mengikut Tuhan Yesus? Karena waktu mereka mendengar pengajaran yang cukup keras ini, mereka nggak percaya. Karena yang sebenarnya mereka kejar itu cuman berkat jasmani aja. Tapi hari ini kita belajar, waktu kita mengikut Tuhan Yesus, waktu kita mengejar Tuhan Yesus, kita betul-betul mengejar pribadinya, amin. Bukan hanya berkatnya, bukan hanya mujizatnya, tapi pribadi Yesus itu sendiri. Layaknya seperti seorang cowok gitu ya, mungkin yang lagi mengejar wanita idamannya. Mengejar wanita itu bukan karena kekayaannya, bukan karena apa yang ada pada wanita itu, tapi mengejar wanitanya itu sendiri gitu loh. Dan itu yang Tuhan inginkan dari kehidupan kita hari-hari ini waktu kita mengejar Tuhan. Jangan sampai kehidupan kita mengejar Tuhan hari-hari ini itu sia-sia, karena yang kita kejar sebenarnya hanya berkatnya, bukan sumber berkatnya. Haleluya, itu saja yang bisa saya bagikan hari ini. Yuk kita sama-sama tutup dalam doa. Haleluya, terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, kami belajar banyak ya Tuhan dari firman-Mu hari ini, yang merendahkan hati kami ya Tuhan, biar kami boleh dibentuk ya Tuhan seturut dengan firman-Mu. Dan kami rindu ya Tuhan diubahkan, biar kami menjadi pengejar Engkau ya Tuhan, biar kami jadi murid-muridnya Tuhan, yang mengejar pribadinya Tuhan Yesus sendiri, bukan karena berkat-berkatnya. Terima kasih ya Tuhan, ajar kami untuk tulus, ajar kami untuk punya hati yang murni untuk mengikut Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau sebentar kami akan melanjutkan aktivitas kami, biar Tuhan yang terus pimpin sampai malam hari nanti kami boleh beristirahat kembali. Terima kasih ya Tuhan, segala pujian, hormat, kemuliaan kami kembalikan buat Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati.